Halo, selamat pagi. Hari ini kembali lagi bersama Miss dalam proses pembelajaran melalui daring. Semoga kita semua tetap sehat dan juga tetap bersemangat. Hari ini kita akan mempelajari seni budaya dan keterampilan. Untuk itu silakan persiapkan buku bupenanya halaman 197 sampai 209. Namun ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita masuk pada tema 3 dengan subtema yang ketiga. Dengan materi batik sebagai karya seni rupa daerah. Untuk itu mari kita perhatikan bersama ya. Batik sebagai karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang ini merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Salah satu contoh karya seni rupa adalah batik. Batik adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam atau sejenis lilin khusus dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Hampir di setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Batik biasanya dibuat dengan menggunakan alat yang disebut canting, yaitu kuas khusus yang berisi malam cair untuk digunakan di atas kain. Batik yang dibuat menggunakan canting disebut sebagai batik tulis. Berikut ini adalah ciri-ciri karya seni batik. Karya seni batik dapat dibedakan menjadi batik tradisional dan batik modern. Setiap jenis batik tersebut memiliki ciri-ciri masing-masing. Yang pertama, ciri-ciri batik tradisional. Pertama, coraknya memiliki makna simbolik. Kedua, umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, serta barong. Ketiga, warna cenderung gelap, misalnya hitam, coklat, kehitaman, atau putih. Keempat, motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Jadi inilah ciri-ciri batik tradisional. Selanjutnya, ciri-ciri batik modern. Pertama, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Kedua, umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Ketiga, warna cenderung bebas, misalnya biru, merah, atau ungu. Keempat, motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Jadi, inilah ciri-ciri batik modern ya. Jadi, batik tradisional ciri-cirinya beda dengan batik modern. Nah, dalam pembuatannya, batik memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan. Antara lain sebagai berikut. Pertama, teknik tulis, yaitu teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Pembuatan batik jenis ini memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Kedua, teknik cap, yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap atau biasanya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Ketiga,
teknik cetak atau sablon, yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Proses pembuatan batik ini tidak menggunakan teknik batik, tetapi menggunakan alat cetak atau sablon. Jadi inilah beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membuat batik. Berikut ini adalah macam-macam motif batik Nusantara. Hampir setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri. Berikut ini adalah beberapa contoh motif batik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pertama ada batik Aceh. Dua, batik Jakarta. Ketiga, batik Cirebon. Lalu ada batik Riau. Nah, selanjutnya juga ada batik dari Solo, batik Yogyakarta, batik Tegal, dan batik Pekalongan. Jadi itulah beberapa contoh-contoh batik yang ada di Indonesia. Dengan mempelajari dan mencintai ragam motif batik Nusantara, berarti kita ikut serta dalam melestarikan budaya bangsa. Kekayaan motif batik Nusantara merupakan kebanggaan budaya Indonesia. Nah, jadi dengan kita mempelajari ini saja berarti kita sudah mencintai ataupun melestarikan budaya kita. Nah, bisa juga kita tunjukkan lewat misalkan kita memakai baju batik, entah itu saat kita sekolah atau saat acara khusus atau saat kita ke gereja. Jadi, itulah materi kita pada hari ini mengenai batik sebagai karya seni rupa daerah. Untuk itu, silahkan pelajari kembali bukunya di rumah ya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Tetap semangat untuk kita semua. Salam sehat dan terima kasih.